Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya kembali akan mengkritisi dan mengomentari terkait hadis yang dibacakan oleh Bapak Lutfi bin Yahya dalam suatu ceramahnya. Jadi ada kesalahan dalam membaca kalimat yang disebut sebagai hadis oleh Pak Lutfi bin Yahya. Ini sebelumnya minta maaf karena di sini hujan tidak henti-henti sehingga saya harus berpakaian seperti ini karena dinginnya begitu menusuk badan. Jadi Pak Lutfi bin Yahya itu membaca kalimat yang di situ disebut sebagai hadis qudsi oleh Pak Lutfi bin Yahya, tetapi dalam pembacaannya salah. Jadi ada kalimat yang dibuang, kemudian fi'il yang seharusnya memakai fi'il yang tidak sulasi mujarot tetapi memakai fi'il sulasi mujarot, padahal teks yang benar adalah memakai fi'il yang hurufnya 6, yaitu fi'il sudasi. Ya, dalam istilah ilmu sorof, ketika fi'il itu berjumlah hurufnya ada 6, yaitu fi'il sudasi. Tetapi Pak Lutfi ini memakainya fi'il sulasi. Lah itu berarti sudah merubah tatanan bahasa aslinya yang disebut hadis oleh Pak Lutfi bin Yahya. Nah tentu ini akan sangat bermasalah karena dengan membuang suatu kalimat dan kemudian merubah fi'il yang seharusnya fi'il itu sudasi yang berupa hurufnya itu 6, kemudian memakai fi'il sulasi mujarot yang hurufnya 3. Ini sangat merubah makna. Karena itu saya tertarik untuk meluruskan sekaligus menjelaskan perbedaan makna dari teks yang sesungguhnya dan teks yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Namun sebelum masuk pada inti dari pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya sekitar 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Siapakah yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Karena Allah Ta'ala menciptakan baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin li'u'arrifahum, untuk memberitahu satu hadis. Nah, oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, beliau bersabda untuk menyampaikan salamnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan firmannya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, in akhadtu Ibrahima khalilah faqad akhadtuka habibah. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Allah Ibrahim dan diberi pangkat khalil, maknanya kekasih. Tapi ketika kepada Rasulullah, wa in akhadtuka habiban, tapi aku menciptakan kamu ya habibi, artinya ya Muhammad. Habibah, makna habib dengan makna khalil tidak jauh. Yang tinggi yang mana? Habib. Kalimatul habib lebih tinggi daripada kalimatul khalil.
Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Pak Lutfi membaca teks yang katanya hadis qudsi dengan bacaan sebagai berikut. In akhadtu Ibrahima khalila faqad ittakhadtuka habiba. Itu Pak Lutfi membaca in akhadtu, jadi memakai fi'il akhadha, fi'il sulasi mujarad. Padahal jika kita mau mencari teks semacam ini tidak memakai fi'il sulasi mujarad, tetapi memakai fi'il sudasi ya. Jadi fi'il ada istilah sulasi yang berjumlah 3 huruf, kemudian rubai yang berjumlah 4 huruf, kemudian humasi yang berjumlah 5 huruf, dan yang seharusnya dipakai oleh Pak Lutfi bin Yahya itu fi'il yang sudasi yang jumlah hurufnya ada 6. Jadi teks yang benar itu adalah in kuntu takhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habiba, yang artinya jika aku telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah atau kekasih Allah, maka aku telah menjadikanmu sebagai habib, kekasih tercinta. Ini katanya hadis ini hadis qudsi yang Allah sampaikan lewat malaikat Jibril, yang artinya kalau saya sudah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, maka saya menjadikan Nabi Muhammad sebagai habib. Nah, tetapi di situ kesalahan Pak Lutfi, satu, membuang fi'il beserta domirnya yang berupa kuntu. Jadi kuntu itu adalah fi'il dari kana, dan di situ membuang domir tu. Nah, itu sudah salah. Kemudian ittakhadtu itu adalah fi'il sudasi, fi'il yang berjumlah 6 huruf. Pak Lutfi tidak memakai ittakhadtu, tetapi memakai fi'il yang sulasi mujarad. Jadi in akhadtu, akhadha. Pak Lutfi memakai lafaz akhadha. Nah, ini sudah sangat merubah makna. Sekilas itu memang mirip maknanya, tetapi untuk urusan sastra bahasa Arab ini akan sangat merubah makna. Jadi saya jelaskan perbedaan makna dari yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya yang berupa in akhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habiba. Itu bacaan Pak Lutfi. Sementara yang benar adalah in kuntu takhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habiba. Nah, ini perbedaannya sangat mencolok. Di samping membuang fi'il beserta domirnya, itu juga merubah fi'il yang seharusnya sudasi hurufnya 6 itu memakai fi'il yang sulasi. Nah, perbedaan utama dari kedua kalimat, baik kalimat yang dibaca Pak Lutfi bin Yahya ataupun kalimat yang sesungguhnya, ini terletak pada tingkat penekanan. Jadi teks kedua dengan ada fi'il beserta domirnya kuntu, ini terasa lebih puitis, lebih menekankan kepastian, dan biasanya digunakan dalam konteks doa atau pujian yang sangat dalam untuk menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Jadi cara gampangnya gini, jika in kuntu takhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habiba, ini cara gampangnya itu gini contohnya. Kalau saya sudah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, maka lebih-lebih Nabi Muhammad saya menjadikan sebagai habib. Jadi di situ ada makna penekanan. Nabi Ibrahim saja sudah saya jadikan khalil, maka tentu lebih-lebih Nabi Muhammad saya jadikan habib. Itu jika lafadznya memakai kuntu takhadtu. Jadi memakai kuntu itu artinya sebuah penekanan, dan ittakhadtu juga di situ menekan lagi. Jadi maknanya mubalaghah. Nah, itu perbedaan maknanya. Jadi lebih memubalaghahkan makna, sehingga dalam hal ini
betapa mengistimewakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ yang disebut hadis qudsi oleh Pak Lutfi bin Yahya itu sebenarnya kalau kita merujuk pada ilmu hadis, itu hadisnya sangat dhaif, hadis lemah. Bahkan ada yang mengatakan itu hadis palsu. Namun saya tidak membahas itu hadis palsu atau hadis dhaif. Tetapi terlepas dari itu semua, Pak Lutfi salah membaca dari kalimat aslinya. Nah, hadis-hadis yang palsu atau yang dhaif semacam itu memang seringkali tertulis dalam kitab-kitab tasawuf. Ya, entah kenapa saya sendiri heran, padahal dalam hadis yang sahih itu sudah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu ya kekasih Allah, begitu pula Nabi Muhammad juga kekasih Allah dengan status yang sama, yaitu Khalil dan Khalil. Jadi dalam hadis yang sahih ini berbunyi, wa inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun wa innallaha azza wa jalla qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttahidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ini hadisnya panjang, saya baca sampai segini saja. Jadi artinya saya berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla dari menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil, kesayangan atau kekasih, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil juga. Seandainya aku boleh menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, maka tentu aku telah menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalilku. Ini redaksinya masih ada lagi. Cuma saya baca sampai segini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya, yang katanya hadis qudsi, itu statusnya sangat lemah. Jadi dalam istilah ilmu hadis itu disebut dhaif jiddan, sangat lemah. Bahkan masuk ke kategori hadis palsu. Karena apa? Ya karena hadis yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi hadis yang tertulis dalam Sahih Muslim itu justru berseberangan dari hadis yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah telah menjadikan Nabi Ibrahim khalil, begitu pula telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil. Jadi antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu sama-sama khalil. Nah, hadis yang sahih ini, hadis Muslim nomor 532 dari hadis Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi, kalau kita berpatokan pada hadis yang sahih, itu Nabi Muhammad ya Khalilullah, Nabi Ibrahim ya Khalilullah. Nah, berdasarkan hadis sahih yang baru saja saya baca, itu Nabi Muhammad sebenarnya sudah menyandang gelar Khalil, sama seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi mengatakan Nabi Muhammad hanya Habib sementara Ibrahim adalah Khalil, justru secara tidak sengaja merendahkan derajat Nabi Muhammad yang sebenarnya juga merupakan Khalilullah. Nah, pakar hadis dan juga pakar bahasa ini. Jadi pakar bahasa ini membedakan antara makna Khalil dan makna Habib. Menurut mayoritas ahli bahasa, bahwa Khalil itu adalah justru yang tingkatannya lebih tinggi. Ya walaupun ada sebagian ulama yang menganggap bahwa antara Khalil dan Habib itu sama-sama mulia. Ada lagi yang mengatakan bahwa antara Khalil dan Habib itu lebih unggul Habib. Tetapi terlepas dari perbedaan terkait mana yang lebih mulia, ini tidaklah penting. Toh keduanya sama-sama Rasulullah dan sama-sama punya keistimewaan. Ya walaupun dalam hadis-hadis yang lain itu memang ada keutamaan-keutamaan khusus Rasulullah yang memang tidak dimiliki oleh
rasul-rasul selain Nabi Muhammad. Jadi dalam hadis-hadis yang lain itu memang ada penjelasan terkait keutamaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Tetapi saya pengen mengkritisi untuk seluruh penceramah dalam menyampaikan ajaran Islam. Ini alangkah baiknya itu memakai hadis yang statusnya itu jelas, hadis sahih atau paling tidak hasan lah, sehingga jangan selalu memakai hadis dhaif. Nah, kritik saya ini terhadap para Habib Alawi ini seringkali justru memakai hadis-hadis yang dhaif, bahkan cenderung hadis palsu. Ya, walaupun dalam kitab-kitab tasawuf hadis yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya, walaupun Pak Lutfi bacanya tidak sama dengan redaksi aslinya, itu masih tertulis di kitab-kitab tasawuf. Itu tidak mengapa, karena ditulisnya oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf itu untuk menunjukkan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terlepas dari itu semua, tetaplah apa yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya itu tidak bisa disebut sebagai hadis. Jika Pak Lutfi bin Yahya masih mau tetap menganggap bahwa itu adalah hadis qudsi, ya harus membacanya sesuai dengan redaksi yang ada. Sekali lagi Pak Lutfi membaca in akhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habibah. Padahal redaksi yang asli adalah in kuntu takhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka Ibrahim faqad takhadtuka habibah. Jadi Pak Lutfi membuang lafadz kuntu dan merubah fi'il madhi yang mengikuti wazan iftala, fi'il yang sudasi yang hurufnya 6, kemudian Pak Lutfi memakai fi'il sulasi yang hurufnya 3, dan itu merubah makna sekali. Ini satu kritik saya. Kemudian yang kedua, Pak Lutfi tadi bicara terkait masalah makna Khalil dan makna Habib, ini lebih unggul makna Habib. Oke, ini tidak masalah buat saya, karena memang di situ masih terjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan lebih unggul Khalil, ada yang mengatakan lebih unggul Habib, ada yang mengatakan kedua-duanya sama secara level. Nah, yang akan saya kritik adalah jika Pak Lutfi menganggap bahwa makna Habib dan makna Khalil itu lebih unggul makna Habib, ini permasalahan serius. Tentu tidak semua orang itu boleh memakai gelar Habib, karena Pak Lutfi sendiri mengatakan bahwa antara Habib dan Khalil itu lebih unggul Habib. Dan Habib menurut pandangan Pak Lutfi berarti hanya gelar ini diberikan kepada Rasulullah. Tidak sembarang orang lantas boleh memakai gelar Habib. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa keturunan dari Pak Alawi ini memakai gelar Habib? Jika gelar Habib merupakan gelar yang paling unggul, bahkan mengungguli dari gelar Al-Khalil, ini menurut Pak Lutfi bin Yahya. Itu adalah pertanyaan saya. Atas dasar apa klan Ba'alawi kemudian mengembel-embeli namanya dengan gelar Al-Habib? Nah, tentu kan ini menista Rasulullah, menandingi Rasulullah. Jika Pak Lutfi beranggapan bahwa gelar Al-Habib itu hanya milik Rasulullah, karena Pak Lutfi sendiri mengatakan antara Al-Habib dan Al-Khalil itu lebih unggul Al-Habib. Dalam hal ini berarti kan Nabi Muhammad itu ya Khalilullah, ya Habibullah. Dan Nabi Ibrahim itu Khalilullah, berarti tidak Habibullah. Belum sampai mencapai level Habibullah. Dan Nabi Ibrahim saja ini belum mencapai level Habibullah. Kenapa klan Ba'alawi justru memakai gelar Habib? Nah, ini kan
berarti memposisikan Nabi Ibrahim levelnya di bawah para Habibah Alawi, dan itu memakai gelar Rasulullah. Itu jika Pak Lutfi berpandangan bahwa gelar Al-Habib lebih unggul dari gelar Al-Khalil. Itu adalah pertanyaan saya, kenapa sampai Habibah Alawi kemudian memakai gelar Al-Habib? Bukankah itu adalah gelar Rasulullah? Ya, walaupun saya ini tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Jadi saya menganggap bahwa baik Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad ya Khalilullah. Ini berdasarkan redaksi hadis yang sahih. Ya, terkait ada hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah, kemudian mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Habibullah. Ya, tidak mengapa. Tapi saya lebih mengambil hadis yang sahih. Karena menurut mayoritas ulama ahli bahasa, antara Khalil dan Habib itu maknanya lebih unggul Khalil. Ini mayoritas ahli bahasa loh. Ya, walaupun ada yang berpendapat bahwa antara Khalil dan Habib itu maknanya lebih unggul Habib. Ada lagi yang menyamakan, samalah baik Habib ataupun Khalil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, satu, saya meluruskan sekaligus mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Jika Pak Lutfi menganggap yang dibaca Pak Lutfi adalah hadis qudsi dan firman Allah, tentu membuang kalimat dan merubah kalimat itu tidak dibolehkan. Pak Lutfi membaca in akhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habiba. Nah, itu kan yang benar. Ini ingkung takhadtu Ibrahima khalila faqad takhadtuka habiba. Jadi kuntu dibuang, ittakhadtu yang aslinya ittakhoda itu diganti dengan akhadtu. Nah, itu salah. Kemudian yang kedua, Pak Lutfi memandang bahwa antara makna Habib dan makna Khalil itu lebih unggul Habib, sehingga tidak semua orang memiliki gelar Habib. Tetapi baik Nabi Muhammad maupun Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, tetapi Nabi Ibrahim tidak Habibullah dan Nabi Muhammad itu Habibullah. Berarti gelar Habibullah kesimpulannya tidak sembarang dimiliki oleh orang. Itu adalah gelar khusus Rasulullah jika kita merujuk pada pernyataan Pak Lutfi bin Yahya. Dan permasalahannya, kenapa Habibah Alawi memakai gelar Rasulullah Habibullah? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.